Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat IT yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Hari ini kita berjumpa kembali dalam sesi perkuliahan mata kuliah statistika, di mana dalam pertemuan hari ini, pertemuan ke-9, kita akan membahas tentang probabilitas dan distribusi frekuensi, di mana kita akan membahas pertama-tama adalah pemahaman tentang probabilitas. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pendekatan probabilitas yang meliputi pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Sebagaimana ditulis dalam topiknya, yaitu probabilitas dan distribusi frekuensi, tetapi khusus untuk distribusi frekuensi telah dibahas pada sebuah sesi pertemuan tersendiri, sehingga dalam pembahasan ini tidak akan disinggung lagi tentang yang namanya distribusi frekuensi. Ya, kita akan mulai pembahasan, yaitu pertama-tama kita akan membahas tentang apakah itu yang disebut dengan probabilitas. Ya, apakah itu probabilitas? Secara sederhana, probabilitas dapat diartikan sebagai peluang suatu kejadian. Ya. Seberapa besar peluang terjadinya sesuatu, seberapa banyak ya, peluang terjadinya sesuatu pada suatu kejadian. Probabilitas ini sangat berguna untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Misalnya Anda ingin menjadi seorang profesional di bidang database, lalu Anda mencari sebuah tempat kursus database yang bisa membawa Anda menjadi profesional di bidang tersebut. Jika Anda tinggal di kota Makassar, ada beberapa kursus yang boleh Anda pilih, antara lain Handayani, Dipanegara, Fisikom, dan lain-lain. Tentu Anda kebingungan memilih yang mana. Anda perlu bertanya kepada sekitar 30 orang di antara 1.000 orang yang sudah pernah kursus. Dari 30 orang yang Anda tanya, maka Anda akan dapat mengambil keputusan yang tepat. Di kursus manakah Anda akan memilih, itu akan ditentukan dari
jawaban yang diberikan oleh 30 orang yang Anda tanya. Probabilitas dinyatakan dalam bentuk pecahan dari 0 sampai 1, di mana probabilitas 0 menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sementara probabilitas 1 menunjukkan sesuatu pasti terjadi. Probabilitas di antara 0 dan 1 menunjukkan seberapa besar peluang sesuatu mungkin terjadi. Ada 3 pendekatan probabilitas, yaitu yang pertama adalah pendekatan klasik, yang kedua adalah pendekatan relatif, dan yang ketiga adalah pendekatan subjektif. Apa yang dimaksud dengan pendekatan klasik? Apa yang dimaksud dengan pendekatan relatif? Dan apa yang dimaksud dengan pendekatan subjektif? Kita akan lihat penjelasannya sebagai berikut. Pertama adalah pendekatan klasik. Diasumsikan bahwa semua peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil. Formulasikan bahwa probabilitas sama dengan HQ dibagi dengan HT, di mana HQ adalah jumlah kemungkinan hasil, sementara HT adalah jumlah total kemungkinan hasil. Dicontohkan di sini bahwa untuk pendekatan klasik, andaikan misalnya terdapat 10 orang mahasiswa mengikuti ujian sidang. Uji bersepakat bahwa ada 1 orang mahasiswa yang akan mendapatkan predikat sangat memuaskan karena kecerdasannya telah teramati selama kuliah. Maka probabilitas setiap mahasiswa yang mengikuti ujian untuk mendapatkan predikat tersebut adalah 1/10. Jadi jumlah mahasiswa 10 orang yang mengikuti ujian, dan jika ditetapkan ada 1 orang yang akan diberi predikat sangat memuaskan, maka kesempatan, maka peluang setiap mahasiswa untuk mendapatkan predikat tersebut adalah 1/10. Pada suatu percobaan hanya 1 peristiwa yang terjadi, dan peristiwa lain tidak mungkin terjadi pada waktu yang bersamaan, maka dikenal sebagai peristiwa saling lepas atau disebut dengan mutually eksklusif. Pada suatu percobaan atau kegiatan mempunyai probabilitas yang sama,
dan hanya satu peristiwa yang terjadi, maka peristiwa ini dikenal dengan lengkap terbatas kolektif atau disebut dengan collection exhaustive. Yang kedua adalah pendekatan relatif. Probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Dan ini dinyatakan dalam sebuah formula. Probabilitas kejadian relatif itu sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi CPT dibagi dengan jumlah total percobaan DTP. Dicontohkan dari kegiatan belajar mahasiswa dapat dilihat hasilnya pada wisuda sarjana Universitas Dharma Persada tahun 2018, misalnya sebanyak 800 orang mahasiswa. 500 orang lulus dengan memuaskan, 200 orang lulus dengan sangat memuaskan, dan 100 orang dengan predikat terpuji. Maka probabilitas lulus memuaskan adalah 500 dibagi 800 sama dengan 0,625. Probabilitas lulus dengan sangat memuaskan adalah 200 dibagi 800 sama dengan 0,25. Dan probabilitas lulus dengan predikat terpuji adalah 100 per 800 sama dengan 0,125. Yang ketiga adalah disebut sebagai pendekatan subjektif, di mana pendekatan subjektif ini menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Dicontohkan misalnya menurut pengamat politik, 5 anggota dewan yang saat ini menduduki jabatan ketua dan wakil ketua DPR akan lolos dalam Pileg 2019. Ya, ini contoh ya. Jadi berapakah probabilitas apa ini 5 anggota dewan yang saat ini menduduki jabatan ketua dan wakil ketua DPR akan lolos dalam Pileg 2019. Ya. Maka pendekatannya kalau secara subjektif yaitu didasarkan pada pertimbangan pribadi pengamat. Jadi tidak didasarkan pada hitungan seberapa mungkin, ya, seberapa peluang seseorang
terhadap sekian banyak yang ikut dalam ini. Ya. Jadi pertimbangan ini tentu saja didasarkan pada beberapa pertimbangan, misalnya karena telah menduduki jabatan sebagai wakil rakyat, karena telah menduduki jabatan sebagai wakil ketua, ya, sehingga keterkenalannya itu dianggap lebih besar dibanding dengan pertimbangannya subjektif. Kalau pertimbangannya adalah relatif, maka kita harus melihat seberapa besar peserta yang mencalonkan diri, ya, untuk mengikuti pemilihan legislatif. Ya, itu relatif dan juga klasik. Jadi kita harus melihat seberapa banyak yang ikut dalam pileg, dan kemudian apakah 5 anggota ini juga termasuk sebagai peserta yang akan mengikuti konstelasi politik ini, maka kita bisa menentukan berapa peluangnya untuk bisa lolos terpilih menjadi wakil rakyat di tahun 2019. Ya, saya kira itu beberapa jenis, beberapa pendekatan probabilitas, yaitu probabilitas klasik, probabilitas relatif, dan probabilitas subjektif. Dan sebagaimana dikatakan tadi bahwa kita tidak akan kembali membahas tentang distribusi frekuensi, karena distribusi frekuensi telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, maka kira pertemuan hari ini kita akan akhiri, ya. Dipersilakan kepada mahasiswa untuk mengisi daftar hadir di Siakap untuk bisa dianggap hadir dalam perkuliahan, karena di sana akan dicatat, ya, secara otomatis. Ya. Juga berharap agar memberikan dukungan siapapun yang menyaksikan, menonton video ini, video pemaparan materi perkuliahan ini, berikan dukungan untuk keterlanjutan daripada video-video pemaparan ini dengan cara klik subscribe, like, and share. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.